Halo guys, ketemu lagi dengan saya Francisco Lumaraja. Saya jarang upload video karena saya sibuk ya. Tapi di video kali ini eh, saya ingin membahas tentang teman kita. Jadi kita yang di orang Indonesia yang di sini lagi berduka karena salah satu teman kita mengalami musibah sehingga menyebabkan meninggal ya di tanggal 13 Agustus kemarin saat obongnya Sumi. Jadi almarhum meninggal saat berenang di sungai di Gifu. Eh, dan dia terbawa arus sungai tersebut sejauh 1,5 kilometer dan meninggal. Nanti saya lampirkan beritanya dari Japan News ya. Ini beliau ini juga pernah pernah nampil juga di YouTube saya. Waktu itu kita juga baru bertemu juga. Dia datang bersama adikku waktu aku masih Kensusei di Tokyo ya. Nanti cari aja nanti kalau nggak salah tuh di videonya itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oke. Nanti saya apakan linknya di deskripsi ya, video waktu mereka datang dulu. Jadi kalau beliau ini almarhum ini orangnya baik ya, karena di tempat kerja juga dia ramah, baik, suka membantu ya. Meskipun saya memang udah kenal lama sama dia, tapi kalau untuk di sini kan saya masih baru sekitar 9 bulanan. Disinilah saya tahu gimana orangnya ya, baik, ramah. Tapi nggak nyangka aja almarhum pergi dengan cepat. Padahal 2 hari sebelumnya di Senin malam itu kita masih ketawa ketawa ketiwi ya di tempat kerja. Kaget aja, nggak sangka aja bisa kayak gitu jadinya, karena waktu saya dapat info dia meninggal itu juga pas lagi saya bangun tidur jam 2 pagi karena saya libur kan waktu di hari Rabu itu kan. Hari Kamis paginya saya bangun jam 2 pagi, saya lihat di postingan teman-teman saya ada postingan dia dengan kata-kata turut berduka cita. Terus dengan teman yang lain juga seperti itu juga kan, saya tanya-tanya kan sampai saat aku cari di Japan News di TikTok, rupanya ada nama dia tertera. Ternyata dia meninggal tenggelam. Terus saya pastikan juga di grup messenger, kita di grup messenger Toko Tegino ya, khusus perusahaan ini. Terus saya tanya teman-teman dan jawaban teman-teman juga bilang ya dia udah pergi itu selama-lamanya, meninggalkan kita. Ya kaget aja dan sedih ya, karena beliau orangnya baik, pekerja keras juga. Apalagi dia lagi mau mengikuti ujian di tahun depan, mau mengikuti ujian program Tukuti Nigo 2, program Tukuti Gino 2 ya tahun depan. Dan juga kemarin bulan bulan 7 atau bulan 6 kemarin dia juga baru ikut ujian JLPT N2. Jadi lagi menunggu hasilnya. Ya semoga lah beliau bisa tenang di sana. Itu aja sih. Ini sebagai sebagai pelajaran juga buat kita ataupun teman-teman yang ada di Jepang yang merantau negara orang. Berhati-hatilah, karena kita nggak tahu gimana ya kan negara orang ini kan. Jaga diri lah, kasihan orang
warga kita yang di Indonesia. Kita di sini kerja, tiba-tiba di Indonesia kan mendapat kabar seperti itu, ya kan, pulang-pulang dari Jepang tinggal nama kan, gimana coba. Itu sih. Jadi saat ini kami lagi berduka sih dengan kepergian teman kami nih. Itu aja. Oke, sekian aja video saya nih. Sampai jumpa. 今日午後、岐阜県関市の板取川でキャンプに来ていた20代の男性が流され、その後発見されましたが死亡が確認されました。午後2時半ごろ、岐阜県関市洞戸比施にあるキャンプ場の職員から流された人がいると通報がありました。警察などが捜索を行い、およそ 1.5km 下流で男性は発見されましたが死亡が確認されました。死亡したのは愛知県北名古屋市に住むインドネシア国籍の男性です。午後1時ごろから友人11人とキャンプ場に遊びに来ていて、キャンプ場の横にある板取川で泳いでいたところ流されたということです。現場は川幅がおよそ30メートルで、今日は雨が降っていなかったものの、3連休に雨が続いていた影響で、川の水量が通常時の倍くらいになっていたということです。